sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kita. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Baik, katakan kita sama-sama. Say. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Sama-sama dengan satu suara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota berlindung. Here we go. Say, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ayo coba tuan saya sama-sama. Ku mau selalu bertepuk tangan di atas kepala kita, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Kami semangat sama-sama. One, two, say. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Angkat tangan kita sama-sama. Kasih setiamu tak pergi lagi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang hebat, Dia Allah kita yang perkasa, Dia Allah kita yang kuat. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi kita bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia yang berkuasa di bumi di surga. Angkat suara kita sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Atas semua perbuatannya, oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang panjang buat Tuhan
kita. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi. Sama-sama akan suaramu berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Berjaya, berjaya dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Are you ready? Here we go. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Ayo coba kuasai sama-sama. Betapa hebat, betapa hebat. Bertepuk tangan atas kepala kita sama-sama. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Lagi betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan, Tuhan Allah kita. Siapa dia? Sama-sama. Tuhan Allah kita lagi. Oh, Tuhan Allah kita. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini saudara. Tundukkan hatimu, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersyukur, kami bersuka cita atas setiap perbuatan yang ajaib, hebat, dan tidak terduga Tuhan. Saat pagi hari ini kami rindu dengar suara kebenaran firman Tuhan. Maka berbicaralah buat setiap kami, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang membentuk kami, maka firman-Mu yang mendewasakan kami Tuhan. Seperti hujan dan salju yang turun ke muka bumi tidak akan pernah kembali dari tempat di mana ia berasal. Demikianlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka hati kita, sambut kebenaran firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Kau Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakanlah kita sama-sama pastinya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
layak Allah seluruh hidupku. Oh ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah Bapak, kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sama-sama. Ya Abah, Bapa, dengan kasih Kristus kami bersama waktu dan tempat kepada kasih. Layak Allah seluruh hidupku. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana bagi namamu. Haleluya. Glory, glory bagi namamu, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Glory bagi namamu, segala hormat pujian kemuliaan hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada sama-sama dengan kehidupan kami. Dalam segala keadaan Engkau terus menyertai kami ya Tuhan. Engkau setia menantikan kehidupan kami untuk selalu hidup di dalam Engkau dan kebenaran-Mu ya Pak. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada pada pagi siang hari ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami masih boleh memuji menyembah Tuhan. Akan sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun yang ada di online Tuhan, di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Lawatan-Mu, urapan-Mu Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami semua ya Bapa, yang hidup di hadirat-Mu pada pagi siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya Roh Kudus berkarya bagi setiap kami, mengurapi setiap kami, memahami segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita pagi hari ini, amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana kita masih Tuhan berikan kesempatan, walaupun dalam keadaan yang mungkin saat ini tidak memungkinkan, yaitu masih banyak orang-orang yang terkena pandemik virus COVID-19 ini. Tapi kita mau terus datang bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji menyembah Tuhan, bahkan kita masih mau mendengarkan firman Tuhan, di mana setiap kita akan diteguhkan, dikuatkan, dan terus mengiring Tuhan selama kita hidup saat ini ada di bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan kekristenan di dalam kehidupan kita. Dan tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah katanya orang Kristen. Ya kan? Sebagai pertanyaan. Tema khotbah saya sekaligus pertanyaan. Katanya orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan pertama kali muncul dan disebut di dalam Alkitab ada di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Kristen muncul karena adanya orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Bahkan mereka menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sejak saat itu, di dalam Kisah Para Rasul mencatat ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Berkata bahwa mereka disebut sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa kalau kita bicara kekristenan bukanlah sebuah label atau tentang hidup beragama atau organisasi keagamaan. Tetapi kekristenan ada karena ada orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus dosa bagi umat manusia. Amin. Jadi kalau kita bicara kekristenan, sebenarnya pada dasarnya kekristenan bukanlah berbicara tentang keagamaan atau berbicara tentang suatu organisasi keagamaan. Tetapi kalau kita bicara kekristenan, berarti kita sedang berbicara tentang bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima anugerah di dalam Yesus Kristus, menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang pembahasan kita pada pagi siang hari ini, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, Bapak Ibu di rumah boleh dibuka Alkitabnya. Yang ada di tempat ini pun kalau di gadgetnya ada Alkitab, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Dalam 1 Yohanes 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Judul perikop dari pasal ayat ini menuliskan Kristus pengantara kita. Ayat yang pertama, anak-anakku, hal-hal inilah kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia.
Ayat yang ke-6 menjadi fokus pelajaran pembahasan kita pada pagi siang hari ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk menjadi pengantara kita. Pengantara kita juga menjadi pendamaian bagi kita atas segala dosa-dosa kita kepada Bapa. Haleluya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menghapus segala dosa, untuk menebus segala dosa, dan menjadikan pendamaian bagi kita kepada Bapa, sehingga Dia mengatakan di dalam firman-Nya bahwa segala dosa di dalam Yesus Kristus sudah telah ditebus. Karena dengan darah-Nya yang mahal tercurah di atas kayu salib, setiap kita yang percaya menjadi umat tebusan Allah. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus datang untuk menjadi pendamaian bagi kita dan menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa di sorga, dan bahkan bagi dosa seluruh dunia, bagi setiap kita yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena waktu ketika kita ada di dalam dosa, Bapa tidak menghendaki kehidupan kita untuk hidup di dalam hadirat-Nya, untuk hidup di dalam kuasa-Nya, untuk hidup di dalam kasih-Nya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan dikirimkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus Kristus dikirimkan bagi setiap kita untuk menjadi pendamaian, untuk menjadi penebusan bagi setiap dosa kita. Sehingga akhirnya kita berdamai dengan Bapa, akhirnya kita boleh memiliki pendamaian dengan Allah Bapa yang kudus, sehingga kita boleh memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Dan ketika kita sudah menjadi umat Tuhan, ketika kita sudah menjadi umat tebusan yang Bapa menginginkan kita, setiap umat yang telah ditebusnya harus menuruti segala perintah dan menuruti segala firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa di ayat yang kedua, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka kehidupan di dalam kehidupan dunia ini dikuasai oleh dosa. Tetapi Bapa di surga mengirimkan Kristus sebagai tebusan bagi umat manusia, supaya dosa oleh kuasa darah Yesus tidak lagi berkuasa atas manusia, tetapi oleh kuasa darah Yesus setiap manusia yang ada di bumi yang percaya kepada Kristus, mereka menjadi milik Allah. Mereka boleh datang ke dalam hadirat Allah yang kudus dan memuliakan Bapa di surga di dalam hadirat-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menjadi umat tebusannya Bapa, ketika kita sudah menjadi umat Kristus, kita percaya kepada Kristus tentang Dia juru selamat yang telah menebus segala dosa kita. Dia menginginkan kita sebagai umat tebusannya harus menuruti segala perintah-Nya dan mentaati firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Di dalam ayat yang ketiga, sampai yang kelima mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya pada pagi hari ini, khotbah saya berikan judul katanya orang Kristen. Haleluya. Kebanyakan bagi setiap kita mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita, bahwa kita mengenal Dia, tetapi kita tidak melakukan segala perintahnya, bahkan kita tidak mengerti firman-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa mentaatinya, melakukannya, hingga menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Bahkan Alkitab mengatakan kalau kita mengaku
Kristus hidup di dalam kita, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini bukanlah hal yang muluk-muluk, bukanlah hal sesuatu yang kelihatannya agak sulit. Ya kan, sebagai manusia kita masih hidup di dunia, bagaimana kita bisa melakukan hidup seperti Kristus telah hidup pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa kita kalau kita mengaku ada di dalam Kristus, ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tempat ini kita berpikir dan bahkan kita berkata dalam hati, bagaimana mungkin kita dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya kan? Kita masih ada di dalam dunia. Kita masih menghadapi segala tantangan cobaan yang masih bisa istilahnya menikmati dunia. Gitu kan? Masih masa-masa muda yang harusnya kita boleh happy-happy dengan teman-teman, boleh happy dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Bagaimana mungkin kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup? Saya katakan pada siang hari ini mungkin. Haleluya. Mengapa saya katakan mungkin? Karena kita tahu ketika firman Tuhan mengatakan kalau kita harus menuruti perintahnya, mentaati segala firman-Nya di dalam kehidupan kita, maka di situ bukanlah kekuatan kita yang kita mau tonjolkan. Sesuatu yang kita miliki yang mau kita tunjukkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kita ada kuasa Roh Kudus yang akan menjadi penolong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang akan menjadi pembahasan kita bahwa ketika kita mau melakukan kehendak Bapa di dalam hidup ini, melakukan perintahnya, menjalani firman-Nya, janganlah dengan kekuatan kita sendiri, janganlah dengan berpikir bahwa dengan jabatanmu mungkinkah bisa melakukan kehendaknya, bisa melakukan firman-Nya, bisa melakukan perintahnya di dalam kehidupan kita. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, mau menuruti firman-Nya, mau menuruti perintah-perintahnya, maka Roh Kudus yang akan berperan, Roh Kudus yang akan menolong yang ada di dalam kehidupan kita untuk menuntun membawa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita percaya ketika kita percaya kepada Kristus, bahkan ketika Yesus Kristus naik ke surga, Dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, bagi setiap orang-orangnya yang percaya kepadanya. Nah, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberikan Roh kebenaran bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, bukan tanpa alasan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar ada saja di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan menjadi penolong bagi setiap kita. Penolong apa? Bukan di saat kita mungkin sedang kita keadaan yang susah, yang sulit. Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus menuntun kita untuk keluar dari masalah atau tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi selain itu, bahwa firman Tuhan mengatakan Roh Kudus, Roh kebenaran sebagai penolong kehidupan kita akan menolong kita untuk hidup taat, tunduk terhadap perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, di situ firman Tuhan mengatakan, boleh kita buka sama-sama. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17.
Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Penolong itu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata roh di ayat 17 ini memakai kata aslinya yaitu pneuma yang merujuk juga sama dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita Yesus Kristus tidak meninggalkan begitu saja ketika Dia naik ke surga, tetapi Dia memberikan penolong bagi kita yaitu Roh Kudusnya bagi kita yang percaya di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak menghargai kehadiran Roh Kudus, kehadiran Roh kebenaran itu yang hadir di dalam kehidupan kita. Kita lebih senang seringkali menghidupi hidup kita ini dengan kemauan kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri, dan kebanyakan kemauan atau keinginan kita sendiri ini adalah hal-hal yang selalu bertentangan dengan kehendak Bapa, selalu bertentangan dengan perintah Tuhan, selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka menghidupi hidupnya dengan kedagingan mereka, yang seakan-akan mereka melakukan segala sesuatunya menurut kedagingan mereka, mereka sudah puas, dan mereka menganggap itu sudah menjadi suatu kebenaran di hadapan Bapa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita, roh kebenaran yang ada di dalam kita, itulah yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita untuk hidup tunduk, taat terhadap perintah dan firman Tuhan untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini. Sampai kapanpun saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kalau dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita sendiri, menurut kita mungkin ya Tuhan, aku bisa melakukan itu semua tanpa Roh Kudus-Mu. Saya mau katakan engkau akan stres Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Engkau akan frustasi kalau engkau mengandalkan kekuatan sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi setiap kita. Untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tapi kabar baik pada pagi siang hari ini bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita, biarlah pada pagi hari ini setiap kita boleh menyadarinya, kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menghargai kehadirannya di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita, untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk membawa kita untuk boleh melakukan segala kehendak Allah, perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Roh Kudus menuntun kita, maka segala sesuatunya Tuhan akan tunjukkan dan kita akan semakin dekat kepada Bapa dan semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita kerjakan di dalam hidup ini. Haleluya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sebagian kita berkata, sudahlah Pak, kalau yang kayak gitu-gitu biarlah itu tugas hamba Tuhan, ya kan? Melakukan firman Tuhan atau menuruti kehendaknya atau melakukan perintahnya, mengerti kehendak Bapa, biarlah itu semua tugasnya hamba Tuhan aja lah Pak. Tugasnya mahasiswa-mahasiswi sekolah teologi aja lah ya kan. Kalau kita jemaat mah ya terima berkat-berkatnya aja lah Pak, ya kan. Kalau kita jemaat bagiannya nerima berkat Tuhan aja lah. Terima kesembuhan aja lah gitu kan. Kita jemaat Tuhan bagian terima pemulihan saja dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berkata hal demikian, maka dapat dipastikan di dalam kehidupan kita belum ada kebenaran. Kita belum mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih berpikir bahwa firman Tuhan yang susah-susah, yang sulit-sulit ini hanya untuk hamba Tuhan, untuk para pendeta, untuk para penginjil mungkin melakukannya. Tetapi bagian jemaat yang gampang-gampang saja, yang mudah-mudah saja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia,
Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di sini kata wajib Bapak Ibu. Kalau kata wajib di sini berarti artinya harus dilakukan. Mau tidak mau harus dikerjakan. Harus dijalani. Dan di sini firman Tuhan mengatakan barang siapa mengatakan bahwa kita orang-orang percaya ada di dalam Kristus, ada di dalam Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tugas ini, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Semua yang mendengarkan pada pagi hari ini, di online maupun di offline di tempat ini, kita semua mengenal Dia, mengenal Yesus. Dan kita semua mengaku bahwa Kristus ada di dalam kita. Amin. Dan firman-Nya mengatakan kalau engkau mengatakan bahwa Kristus ada di dalammu, Dia ada di dalam kita, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, tidak menyebutkan itu semua hanya dapat dilakukan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta atau oleh penginjil. Tetapi semua yang mengenal Dia, semua yang percaya kepada Dia, percaya kepada Kristus yang telah ditebus oleh kuasa darah-Nya, ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kesalahan kita, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Pak kita melakukannya? Mungkin Pak. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya selalu mengatakan di dalam kehidupan ini bukannya bisa atau tidak bisa. Tetapi mau atau tidak mau. Kalau kita memiliki kemauan untuk dituntun, dipimpin, dikuasai oleh rohnya Tuhan, roh kebenaran di dalam kehidupan kita, maka roh kudus itu, roh kebenaran itu akan memimpin kita. Untuk masuk dalam kerajaannya, untuk melakukan segala perintahnya, hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup sesuai menuruti segala perintahnya di dalam kehidupan ini. Dan itu semua mungkin bagi Tuhan. Dan kalau kita memiliki kemauan, berserah kepada Kristus, berdoa, Tuhan aku mau dituntun, dikuasai oleh roh-Mu. Ajar aku, pimpin aku Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja bagi setiap kita. Amin. Bukan bisa, tidak bisa Bapak Ibu. Ya kan? Semua bisa mempelajari main keyboard. Semua bisa mempelajari main drum, main bass, main gitar, bahkan menjadi WL pun semua bisa. Tapi kalau tidak memiliki kemauan, sampai kapanpun, alat-alat tadi yang saya sebutkan tidak akan pernah kita bisa mainkan. Atau kita tidak bisa lakukan kalau tidak ada kemauan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki kemauan, kalau kita memiliki berserah kepada Tuhan dan mau Tuhan Roh Kudus menuntun kita di dalam kehidupan ini, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup taat pada perintahnya dan melakukan segala firman-Nya di dalam kehidupan kita. Aduh Pak, susah Pak, ya kan? Dunia kerja saya, banyak bucenglinya Pak, ya kan? Banyak tipu-tipunya, gimana Pak caranya, ya kan? Saya percaya peraturan semua yang diadakan di dunia ini, pasti peraturan itu membawa kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang mau melakukannya. Pasti, tidak ada peraturan yang mencelakai setiap kita, pasti, saya percaya. Ya kan? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin taruhannya nyawa, mungkin kita membawa kren, kayak seperti itu. Kalau kita mengikuti SOP-nya, pasti pekerjaan itu akan safety dan aman dijalani. Tetapi kalau kita melakukan itu, pekerjaan yang istilahnya sangat resiko tinggi, tidak mengikuti SOP, pasti akan ada kecelakaan atau ada sesuatu yang datang yang tidak kita kehendaki. Haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, latihlah setiap kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau berkata bahwa Kristus ada di dalam engkau, kita mengaku dan mengenal Dia di dalam kehidupan ini, maka firman Tuhan mengatakan kita wajib. Di sini bukan kata yang lain, tetapi kata wajib Bapak Ibu.
Kata wajib itu harus dikerjakan, wajib. Harus dilakukan. Wajib. Tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Wajib sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup di dalam kekudusan, maka kita juga harus hidup di dalam kekudusannya, amin. Haleluya. Kristus hidup mentaati segala peraturan perintah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa berpikir, kadang saya berangan-angan berpikir kalau Tuhan Yesus pada waktu itu di Taman Getsemani, dia kabur, dia tidak menuruti kehendak Bapa, dia menghindar, maka tidak akan ada yang namanya penebusan dosa pada malam itu. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani dia berdoa, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu ya Bapa yang jadi padaku. Makanya pada malam hari itu Yesus ditangkap, diadili sampai akhirnya dia disalibkan. Terjadilah penebusan, darahnya tertumpah bagi setiap kita. Dan orang yang percaya di dalam nama Yesus diselamatkan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saya contohkan, kalau Kristus hidup di dalam kekudusan, dia menolak segala dosa, dia menolak segala apapun yang tidak diperintahkan Allah untuk dilakukan, dia menolaknya. Ketika dia setelah dibaptis, dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis, begini segala macam untuk menyembah iblis, dia semuanya tolak, dia taat tunduk kepada perintah Bapa. Dia hidup di dalam kekudusannya, maka kita juga harus hidup di dalam kekudusannya. Kristus tidak hidup di dalam dosa, maka kita juga harus hidup tidak di dalam dosa. Kita sudah ditebus oleh kebenaran, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, menjadi hamba kebenaran, menjadi orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Oleh karena itu, biarlah setiap kita hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Ya, minimal kita lakukan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Kita melatih, memang semuanya perlu proses Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Enggak mudah, enggak gampang. Tetapi kalau kita melakukannya dan memiliki kemauan setiap waktu, setiap hari, maka itu semua akan menjadi terbiasa dan menjadi ringan bagi kita mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus kita terus ikuti, Roh Kudus terus kita hargai di dalam hidup ini. Roh kebenaran itu kita ikuti, maka semuanya akan menghasilkan sesuatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus hidup menuruti segala kehendak Bapa, menuruti segala firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang ditebus dan menjadi percaya, harus hidup di dalam kebenarannya. Amin. Bukan lagi kebenaran dunia yang kita hidupi, bukan lagi kebenaran menurut kita sendiri yang kita hidupi, tetapi kebenaran firman Kristus, itulah yang mau kita hidupi di dalam kehidupan ini. Ya kan? Masih muda Pak, nikmatin dulu lah hari-hari muda gitu kan. Ada teman ngajak ya kan, minum inilah, minum itu gitu, minum kopi ya nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau minumnya sampai mabok terus lupa pulang gitu kan, itu yang bahaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya kan? Harus ikut yang beginilah begitu, hal-hal yang tidak memuliakan Kristus, pelan-pelan kita tolak, pelan-pelan kita hindari. Ya kan? Mungkin kita akan tertolak oleh dunia. Itu pun yang dilakukan Kristus. Dia pun tertolak oleh dunia. Kenapa? Karena dia memberitakan kebenaran yang dari Bapa. Dan itulah resikonya kehidupan kita di dalam Kristus. Kalau kita melakukan kebenarannya, maka dunia akan menolak kita. Kenapa? Karena kebenaran dunia dan kebenarannya Kristus sangat bertolak belakang. Dan tidak akan pernah bisa istilahnya nyambung Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mahatma Gandhi mengatakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menolak Kristus. Dan dia mengatakan, saya suka Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Mahatma Gandhi mengatakan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, dia mengatakan seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini.
Itu Mahatma Gandhi mengatakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Mahatma Gandhi melihat kehidupan orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang tadi saya katakan bahwa kekristenan bukanlah soal agama, bicara kekristenan bukanlah soal organisasi keagamaan, tetapi kekristenan adalah Kristus sendiri, kita menjadi pengikutnya, kita menjadi orang yang telah percaya kepada Kristus, dan di situ kita menjadi suratan Tuhan yang terbuka, dan kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang dengan melakukan segala kehendaknya, dengan melakukan segala perintahnya di dalam kehidupan kita. Maka orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Mahatma Gandhi tidak melihat kehidupan Kristus kepada orang-orang yang katanya orang Kristen. Dia kecewa dengan dengan kehidupan orang-orang Kristen pada zamannya, pada waktu itu. Bahkan dia mengatakan, saya tidak pernah menolak Kristus Anda, tetapi saya menolak orang Kristen Anda. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa penginjilan yang efektif, yang sangat efektif, tanpa engkau berkata-kata banyak tentang firman Tuhan, tunjukkan sikapmu yang taat dan tunduk kepada firman Kristus. Lakukan kebenaran di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun kita berada. Di situ akan menjadi terang bagi Kristus. Maka orang lain akan melihat kehidupan kita. Dan lewat kehidupan kita, banyak jiwa-jiwa dibawa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu penginjilan yang sangat-sangat efektif bagi saya. Bapak Ibu pasti sering mendengar ya kan, di mimbar-mimbar mungkin pendeta banyak berkata pembantunya sudah ikut berpuluh-puluh tahun melihat kehidupan pendetanya, akhirnya pembantunya jadi percaya kepada Kristus. Itu salah satu contoh. Bahwa mungkin hamba Tuhan itu melakukan kebenaran Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga pembantunya melihat, asisten rumah tangganya melihat kebaikan-kebaikan Kristus, kebenaran-kebenaran Kristus yang dikerjakan oleh hamba Tuhan itu. Akhirnya orang itu pun boleh percaya kepada Kristus. Kalau firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Jadi keselamatan itu biarlah boleh orang lain dapatkan lewat kehidupan kita. Ketika kita telah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Melakukan kebenarannya, melakukan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Kristus. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita melakukannya dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hargai mulai hari ini Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu kira-kira yang tidak berkenan kepada Bapa, yang tidak damai sejahtera, yang tidak memuliakan Kristus, jangan kita kerjakan, jangan kita lakukan. Kita mau lakukan segala sesuatunya menurut kebenaran Kristus, maka semuanya memuliakan Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau telah memberikan penolong-Mu. Ketika Engkau naik ke surga, Roh Kudus turun menjadi penolong bagi setiap kami. Ketika Engkau meninggalkan kami Tuhan, untuk Engkau menyediakan tempat bagi kami